Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Rafanazia dari Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas buku yang telah saya baca dan saya memberikan judul resensi buku ini dengan judul Cita-cita yang bertolak belakang dengan realitas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita harus tahu terlebih dahulu nih, apa aja sih yang harus ada dalam pembuatan resensi buku. Nah, yang pertama itu ada identitas buku. Yang kedua, intisari. Yang ketiga, biografi pengarang. Yang keempat, kelebihan buku. Yang kelima, kekurangan buku. Dan yang keenam, ada kesimpulan. Identitas buku. Judul buku yang telah saya baca dan saya jadikan resensi ini berjudul Kesadaran Pendidikan, sebuah penentu keberhasilan pendidikan. Nama pengarangnya Mujamil Komar. Tahun terbit 2012. Ketebalan buku 208 halaman. ISBN 978-602-18785-9-0. Ukuran bukunya 14,8 cm x 21 cm. Harga buku 72.000. Dari 208 halaman yang telah saya baca dalam buku Kesadaran Pendidikan, sebuah penentu keberhasilan pendidikan, saya mengambil intisarinya sebagai berikut. Fungsi dari sebuah pendidikan paling tidak mampu membebaskan masyarakat dari belenggu paling mendasar, yaitu buta huruf, kebodohan, keterbelakangan, dan kelemahan. Pendidikan diharapkan mampu membangun integritas kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dengan mengembangkan berbagai potensi secara terpadu. Oleh karena itu, pendidikan memberikan modal potensial kepada peserta didik untuk berinteraksi dan berkiprah dalam kehidupan masyarakat. Semakin banyak manusia yang berkualitas, semakin dapat dipastikan bahwa masyarakat kita berjalan secara beradab. Proses pendidikan kita ternyata belum mampu menjadikan peserta didik menguasai keilmuan yang disampaikan para pendidik. Dalam bidang moral, telah terjadi krisis luar biasa di kalangan siswa dan mahasiswa, seperti tawuran massal, terlibat seks bebas, minum-minuman keras, dan lain-lain. Kegagalan, kebodohan, demoralisasi yang merugikan bangsa Indonesia. Pendidikan di Indonesia belum mampu menjawab kebutuhan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Cita-cita pendidikan di Indonesia begitu ideal sehingga melangit, sedangkan realitasnya terjun bebas. Dalam mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi, bisa dengan mengejar mutu pendidikan. Pada dasarnya, pendidikan meliputi persekolahan. Mutu pendidikan semestinya meliputi mutu sekolah. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak strategi untuk mengejar mutu pendidikan, antara lain menetapkan desentralisasi pendidikan, memperbaiki kurikulum, memperbaiki sistem pembelajaran, dan masih banyak lagi. Mengatasi kesenjangan pendidikan tentunya ada hambatan, di antaranya yang pertama, intervensi politik dilakukan dengan cara mengindoktrinasi siswa dan mahasiswa sehingga membentuk pandangan dan keyakinan tertentu yang diarahkan kepada kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Yang kedua, tuntutan pasar. Dalam dunia pendidikan pun tidak luput dari kekejaman kapitalisme yang hanya bicara soal untung dan uang yang berkuasa atas segalanya. Dan yang ketiga, keranjingan dengan gelar atau tergila-gilanya dengan gelar. Chan dan Sa menuturkan, secara kultural dan historis, gelar mampu menjadi pendongkrak status sosial seseorang. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita harus mengetahui biografi pengarangnya terlebih dahulu. Mujamil Komar lahir di Tuban pada tanggal 1 Maret 1965. Beliau menempuh S1 di Fakultas Rabiah Malang, IAIN Sunan Ampel. Kemudian ia melanjutkan S3 di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang sekarang berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, beliau juga menjadi guru besar di STAIN Tulungagung di bidang pemikiran modern dalam Islam.
merintis pendirian STIT Ibnu Sina Malang, dan mengajar di beberapa program Pascasarjana, yaitu di Pascasarjana Universitas Islam Lamongan atau Unimusula. Kelebihan buku. Yang pertama, melatih berpikir kritis. Di dalam buku tersebut tentunya ada kosakata yang kita belum mengerti. Nah, dari membaca buku ini, kita bisa mencari tahu lebih dalam mengenai makna kata yang kita belum ketahui. Yang kedua, memicu rasa semangat bagi membaca. Ya, tentunya setelah membaca buku ini, kita merasa terpacu semangatnya untuk berusaha meningkatkan mutu pendidikan agar kesenjangan pendidikan dapat diminimalisirkan. Yang ketiga, membuat pembaca sadar. Sadar dalam hal apa sih? Jadi, pembaca akan sadar bahwa Indonesia telah mengalami krisis moral, tentunya akan menghambat proses pendidikan. Lalu, cita-cita pendidikan Indonesia yang begitu melangit, tetapi pada kenyataannya itu berbeda alias terjun bebas. Kekurangan buku. Yang pertama, terlalu banyak basa-basi. Di dalam buku ini terdapat beberapa kalimat yang diulang, dan itu menyebabkan pembaca merasa bingung dengan pokok pembahasan buku ini. Yang kedua, tidak ada gambar yang menarik perhatian. Buku ini diisi dengan dominan tulisan. Gambar hanya terdapat pada covernya saja. Hal ini bisa membuat pembaca suntuk ketika membacanya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari buku ini sebagai berikut. Masih banyak masalah yang kerap menjadi hambatan dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Kita tentunya harus mengejar mutu pendidikan yang sesuai dengan sekolahnya. Selain itu, harus menanamkan di dalam hati dan otak bahwa pendidikan itu adalah modal potensial. Maka dari itu, kita harus menaikkan kualitas diri dan orang lain agar masyarakat berjalan secara beradab. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak pemaparan resensi buku yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa.